Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Amanda dengan NIM 180150071, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Maliku Saleh. Pada kali ini saya berkesempatan mereview jurnal yang ditugaskan oleh Bapak Taufik dengan mata kuliah Kecerdasan Buatan kelas A2, di mana saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Aplikasi Rumah Pintar Berbasis Android dengan Arduino Microcontroller, yang ditulis oleh Muhammad Muslibuddin, Willy Revilia, Taufik, Andreas Andoyo, dan Ferry Susanto. Mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikut. Abstrak Smart Home adalah salah satu dari sistem pengendali rumah yang memberikan konsep kenyamanan kepada pemilik rumah untuk mengendalikan peralatan elektronik menggunakan Android. Konsep dari smart home adalah sebuah sistem yang ditunjukkan untuk rumah agar kita dapat tinggal dengan nyaman. Konsep ini dapat diterapkan dengan mengatur peralatan elektronik pada rumah kita. Dengan pengembangan teknologi, kita dapat mengambil keuntungan dari Android sebagai home controller. Sistem saklar pada lampu dapat digantikan dengan menggunakan perangkat relay dan dikendalikan melalui sebuah perangkat microcontroller berbasis jaringan sehingga dapat terhubung ke smart home yang telah terinstall program pengendali smart home. Pertama, pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat dan dapat dirasakan dalam dunia industri maupun masyarakat. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan teknologi yang ada seperti pembuatan rumah pintar atau smart home. Menurut penelitian Imam Abdul Rojak dan Nurjulita Dewi Septianingsih 2017, bahwa dengan menggunakan dua mode, yaitu mode manual dan mode otomatis, dengan perincian cara pengendalian pada masing-masing beban. Pertama, untuk lampu pada kondisi otomatis akan menggunakan LDR, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari. Pada kondisi manual, pada tombol ditekan pertama untuk menyalakan lampu dan ditekan yang kedua akan mematikan lampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bekerja dengan baik, di mana untuk kondisi kendali otomatis, pada waktu kondisi siang hari maka lampu akan mati, dan pada kondisi malam hari maka lampu akan menyala. Kemudian untuk kondisi manualnya, pada sistem dapat dilakukan kendali dengan menggunakan ronde remote sejauh 90 meter. Adapun rumusan masalah yang dibahas di jurnal ini adalah yang pertama, berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat suatu sistem kendali lampu rumah secara otomatis berbasis Android. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk menghasilkan suatu aplikasi yang mempermudah penghuni rumah untuk menghidupkan lampu melalui Android. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dengan menggunakan teknologi secara otomatis, menghemat biaya listrik, mengurangi pemborosan listrik. Landasan teori. Yang pertama, ada sistem informasi. Yang kedua, definisi Android. Yang ketiga, definisi Arduino. Keempat, definisi Meet of Inventor. Yang kelima, definisi Bluetooth modul. Yang keenam, definisi modul relay. Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh mereka yaitu yang pertama, tahap pengumpulan data, yaitu ada A, metode observasi, yang B, metode penelitian studi eksperimen, C, metode kepustakaan, lalu metode pengembangan sistem informasi. Kurang lebih seperti ini. Berikut adalah gambaran dari sistem development life cycle. Nah, ini adalah diagram flowchart pada kerangka pikir penelitian, di mana pertama memulai, terus identifikasi masalah, kajian pustaka, pengumpulan data, perancangan aplikasi, lalu ada pengujian sistem, lalu ada evaluasi seperti salah atau tidak ada, lalu implementasi pada evaluasi masalah, hasil kesimpulan, dan selesai. Ini
aplikasi smart home, lalu menggunakan microcontroller Arduino, lalu peralatan elektronik disambung ke lampu. Ini adalah diagram use case. Beginilah tampak dari diagram activity Jurnal Keteknikan dan Sains Jutex LPPM Unhas. Pertama, pastinya nggak jauh beda dengan diagram yang di atas tadi. Selanjutnya ada diagram sequence. Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Seperti ini contohnya. Nah, dari manusia, objek menu utama ke menu lampu. Halaman awal pada aplikasi ini sebelum user harus menyambungkan koneksi Bluetooth pada smartphone yang akan dikoneksikan dengan modul Bluetooth yang ada pada microcontroller sebagai berikut. Ini dia tampilannya. Nah, ini kurang lebih kehidupan asli. Nah, ini lampunya. Nah, ini analisa penelitian dari mereka, yaitu ternyata berhasil semua. Kesimpulan yang dapat adalah dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan perkembangan teknologi dan kemungkinan orang lain untuk membuat rumah pintar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penggunaan Arduino dan pemanfaatan Android dapat memudahkan untuk pengendalian alat elektronik seperti lampu, sehingga dapat mengurangi pemborosan listrik serta mempermudah pekerjaan rumah. Mungkin hanya ini dari jurnal yang dapat saya review. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Apabila jurnal saya kurang lengkap mohon dimaafkan. Ya, semoga saya dapat belajar dengan baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.